Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rum, mahasiswa kebidanan lintas jalur Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sibling rivalry. Teman-teman udah tahu belum sih sibling rivalry itu apa? Jadi sibling rivalry yaitu kecemburuan, persaingan dan pertengkaran antar saudara kandung. Hal ini bisa terjadi kepada orang tua yang memiliki 2 anak atau lebih. Apa sih penyebabnya dari sibling rivalry ini? Yang pertama yaitu masing-masing anak bersaing untuk menunjukkan pribadinya. Jadi setiap anak itu akan menunjukkan ini loh aku, ini loh diriku. Jadi mereka saling bersaing. Apabila mereka merasa tersaingi, timbullah pertengkaran antar saudara ini. Kemudian yang kedua, anak merasa kurang mendapatkan perhatian. Jadi anak yang merasa bahwa dirinya kurang perhatian akan mencari perhatian orang tuanya dengan cara bertengkar antar saudaranya supaya orang tuanya ini memperhatikan. Kemudian anak merasa hubungan dengan orang tuanya terancam karena adanya anggota keluarga baru. Ini biasanya terjadi pada kasus dengan anak pertama yang akan mempunyai adik. Begitu tahu dia akan punya adik, kemudian dia merasa bahwa nanti aku nggak disayang lagi gitu. Terus pas adiknya udah lahir, disinilah terjadi persaingan antar saudara ini yang kemudian akan menimbulkan pertengkaran antar saudara. Biasanya karena orang tuanya lebih memperhatikan bayi yang baru lahir dengan menggantikan popoknya, nangis digendong, makan disuapin, popok digantiin. Di sini dia akan merasa bahwa dirinya tersaingi, dia merasa bahwa dirinya itu tidak disayang lagi. Disinilah timbul dia akan mengganggu adiknya, kemudian dia akan ngompol lagi. Begitulah fasenya. Kemudian anak frustasi karena merasa lapar, bosan, atau letih sehingga memulai pertengkaran. Jadi anak ini merasa bosan, kemudian merasa letih, dia akan memulai pertengkaran dengan saudaranya karena untuk melampiaskan kebosanannya ini. Kemungkinan anak tidak tahu cara untuk mendapatkan perhatian atau memulai permainan dengan saudaranya. Biasanya anak-anak itu kan susah mengekspresikan. Biasanya dia nggak tahu, aku pengen main sama kakakku, tapi aku nggak tahu cara mulainya. Mau ngobrol juga takut misalnya. Jadi dia memulai pertengkaran. Mungkin dia berpikir dengan adanya pertengkaran ini akan menimbulkan perhatian dari si kakaknya ini. Kemudian orang tua atau anak mengalami stres dalam kehidupannya. Biasanya ini terjadi pada keluarga dengan adanya KDRT. Adanya KDRT ini orang tuanya sering berantem, maka orang tuanya stres, kemudian mengimbas ke anaknya juga stres karena setiap hari melihat orang tuanya berantem. Kemudian antar saudaranya dia juga akan berantem karena merasa stres dan merasa tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Kemudian dia berantem dengan saudaranya. Kemudian cara orang tua yang salah dalam menyelesaikan konflik antar anak dan anaknya ini. Di sini ini biasanya orang tua tidak menyelesaikan konflik atau tidak mengajari anaknya menyelesaikan konflik dengan baik. Anak bertengkar malah dimarahin, anak bertengkar malah dijewer misalnya. Di sini mereka akan semakin bertengkar karena tidak diberitahu bagaimana sih cara menyelesaikan masalah. Kalau misalnya perselisihannya tentang misalnya rebutan mainan lah, paling simpelnya gimana sih cara menyelesaikannya, harusnya dijelaskan, adik, kakak, ini mainannya buat mainan berdua, karena kalau main berdua lebih asik daripada main sendiri. Dengan begini akan meminimalisir terjadinya pertengkaran antar anak. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi sibling rivalry ini supaya tidak sampai terjadi pertengkaran yang terus berlanjut antar saudara ini?
Yang pertama, tidak membandingkan antara anak satu dengan yang lain. Nah, jangan sekali-kali membandingkan antara anak satu dengan yang lain, karena memang setiap anak itu memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Jadi jangan dibandingkan, dan itu akan menyakiti diri mereka yang kemudian akan yang merasa tidak dihargai, kemudian akan terjadilah pertengkaran antar saudaranya. Kemudian yang kedua, membiarkan anak menjadi pribadinya sendiri. Jadi jangan memaksakan anak untuk selalu mengikuti keinginan orang tua. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Jangan membandingkan. Yang pertama, jangan membandingkan anak, biarkan dia jadi dirinya sendiri. Biasanya ada orang tua yang suka bilang begini, kamu gak lihat itu anak tetangga, pintar banget, rajin belajar, ini itu, peringkat pertama terus di kelasnya, pintar matematika. Nah, ini akan menurunkan kepercayaan diri anak ini. Nah, yang selanjutnya akan membuatnya merasa bahwa dirinya ini, kenapa sih kok aku dibanding-bandingin, aku ya aku, mereka ya mereka. Nah, disinilah karena anak ini merasa tidak dihargai, kemudian dia akan membuat konflik-konflik kecil dengan saudara-saudaranya. Kemudian menyukai bakat dan minat anak-anak Anda. Jadi berusahalah untuk menyukai bakat anak Anda. Jangan memaksakan anak harus seperti ini, mendikte kehidupan anak. Itu sangat tidak baik. Biarkan anak mengeksplorasi bakatnya masing-masing. Kemudian membuat anak-anak mau bekerja sama daripada bersaing antar anak dengan anak yang lain. Jadi dalam hal ini bisa dibuat misalkan permainan. Nah, sangat mudah diterapkan pada permainan. Berikanlah permainan yang meningkatkan kerjasama. Nah, ini akan membuat ikatan antar saudara ini menjadi dekat dan meminimalkan konflik-konflik yang ada. Kemudian memberikan perhatian setiap waktu. Jadi berikanlah perhatian setiap waktu agar anak merasa dirinya ini tidak kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga anak tidak mencari perhatian dengan cara bertengkar dengan saudaranya. Kemudian bersikap adil sangat penting, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga adil bagi anak satu dengan yang lain berbeda. Nah, di sini kita jelaskan kepada anak bahwa ini kakak, ini adik, kebutuhannya berbeda. Kakak butuh ini, adik butuh ini. Nah, disinilah yang dimaksud dengan memberikan perhatian dan keadilan yang berbeda. Jika tidak diberi pengertian seperti itu, misalnya dalam hal kebutuhan, kakak butuh buku yang lebih banyak daripada adik. Nah, jika tidak diberikan pengertian, maka mereka akan bertengkar karena merasa tidak adil, terutama pada adiknya. Kenapa kakak dapat buku lebih banyak, sedangkan aku enggak? Nah, di sini akan timbul konflik-konflik yang akan berkepanjangan. Kemudian merencanakan kegiatan keluarga yang menyenangkan bagi semua orang. Nah, di sini bisa direncanakan untuk orang tuanya, misalnya piknik, liburan bersama, menghabiskan waktu bersama. Nah, ini kan cukup menyenangkan. Jadi untuk meminimalkan konflik antar saudara dan membuat anak merasa bahwa mereka itu diperhatikan. Kemudian orang tua tidak perlu langsung campur tangan jika terjadi konflik, kecuali terjadi kekerasan fisik. Nah, jika mereka memang benar butuh diberikan untuk dibantu menyelesaikan masalah, tetapi jangan selalu ikut campur. Berikan waktu kepada anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika memang anak tidak mampu, baru kita membantu untuk menyelesaikan masalah ini, terutama jika terjadi kekerasan fisik. Kemudian jangan memberi tuduhan tertentu tentang negatifnya sifat anak. Nah, jangan menjudge anak, kamu kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Nah, itu juga akan menurunkan mental anak, yang kemudian akan terjadi konflik-konflik, apalagi dibandingkan antar saudara. Nah, itu akan sangat membuat konflik batin, yang kemudian akan terjadilah konflik antar saudara ini.
Nah, selanjutnya apa sih tanda anak mengalami stres dan akan mengacu kepada terjadinya sibling rivalry ini? Yang pertama yaitu masalah tidur. Nah, biasanya yang terjadi pada anak pertama, dia akan mengalami susah tidur, kalau mau tidur rewel, kalau tidur kebangun-bangun terus. Nah, ini tanda anak mengalami stres dan merasa tidak dapat menerima anggota keluarga baru. Kemudian peningkatan upaya menarik perhatian orang tua maupun anggota keluarga lain. Nah, di sini anak selalu mencari perhatian, dia ingin diperhatikan seperti adiknya. Biasanya kan kalau ada anggota keluarga baru, misalnya ada bayi, ibu baru melahirkan, kemudian pasti saudara-saudaranya itu akan lebih perhatian kepada bayi yang baru lahir ini daripada kepada kakaknya. Nah, kemudian kakaknya akan berusaha menarik perhatian juga, dia akan mencari perhatian kepada orang-orang di sekitarnya dan juga orang tuanya. Kemudian anak ini mengalami kembali ke pola tingkah lakunya, ke pola anak-anak, misalnya mengompol dan mengisap jempol. Nah, ini juga salah satu cara mereka menarik perhatian supaya mereka mendapat perhatian dari orang tuanya dan keluarga di sekitarnya. Nah, biasanya kalau pada remaja akan terjadi kurangnya ikatan antara orang tua dan anak. Nah, ini juga merupakan tanda adanya sibling rivalry antar saudara, kurangnya keterikatan, dan penting peran orang tua untuk tetap menjaga ikatan kedekatan antara anak dan orang tua. Nah, yang terakhir, apa sih peran bidan dalam sibling rivalry ini? Yang pertama yaitu membantu menciptakan terjadinya ikatan antara ibu dan bayi dalam jam pertama pasca persalinan. Nah, ini bisa dilakukan dengan bonding attachment, jadi rawat gabung. Nah, bayi dan ibunya dirawat gabung supaya terjalin kedekatan sejak dini, sehingga sampai nanti pertumbuhan bayinya terus bertumbuh dan berkembang, orang tua akan tetap memiliki ikatan, terutama ibu akan tetap memiliki keterikatan kepada bayinya. Kemudian memberikan dorongan pada ibu dan keluarga untuk memberikan respon positif tentang bayinya, baik melalui sikap maupun ucapan dan tindakan. Nah, ini biasanya diberikan sejak sebelum persalinan. Jadi waktu masa hamil, ibu diberikan konseling tentang penerimaan bayinya, tentang misalnya bayinya jenis kelaminnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini bidan harus menjelaskan bagaimana penerimaan bayinya yang tidak sesuai dengan keinginan ini supaya terjadi kedekatan. Jika tidak terjadi kedekatan, maka orang tua akan tidak memperhatikan bayinya, yang kemudian bayinya tidak akan diperhatikan, bahkan bisa berlangsung sampai anak ini tumbuh menjadi anak-anak dan dewasa akan merasa kurang perhatian. Nah, mungkin itu sedikit informasi tentang sibling rivalry dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.